Haleluya, saudara. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita bertemu kembali mengikuti AMD pagi ini. Ya, kita ada di pertengahan minggu, kita memasuki minggu-minggu terakhir di bulan Agustus ini, dan kita sedang mempersiapkan diri untuk HUT yang ke-11. Oleh karena itu pastikan, saudara, tanggal 25 hanya satu kali kebaktian, kita akan merayakan HUT AOW yang ke-11. Pastikan saudara hadir, pastikan saudara ada bersama-sama dengan kami menikmati anugerah Tuhan yang limpah. Amin. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan perenungan kita dari Ulangan pasal 11. Nanti saudara Adi akan membaca khusus ayat yang kedua saja. Ya, ayat yang kedua saja. Hari ini kita bicara tentang bapak-bapak, atau para orang tua. Khusus disampaikan, jadi pesan penting bagi bapak-bapak dan para orang tua. Nanti saudara dia akan bantu kita membaca ayat yang kedua, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh menikmati berkat rahmat-Mu, kami boleh menikmati kasih karunia Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami ingin mengawali hari bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan sebelum kami melakukan segala aktivitas dan kesibukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Silakan Adi. Ayat yang kedua dari Ulangan 11. Ulangan 11 ayat yang kedua. Kamu tahu sekarang, kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat hajaran Tuhan. Allahmu kebesarannya, tangannya yang kuat dan lengannya yang teracung. Saudara, peran bapak, peran orang tua terhadap anak-anak itu sangat penting. Dalam perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan, anak-anak itu masih kecil. Dan sebagian besar dari mereka bahkan setelah 40 tahun kemudian, mereka tidak menyaksikan perbuatan Tuhan di Mesir. Mereka tidak melihat dengan mata mereka apa yang dilakukan Tuhan di Mesir dengan 10 tulah. Apa yang dilakukan Tuhan ketika membelah laut Teberau, ketika Tuhan menurunkan mana, ketika mereka makan daging, ketika Tuhan mengeluarkan air, ketika Tuhan memelihara dengan tiang awan, tiang api selama 40 tahun, kasut, jubah mereka tidak rusak, terpelihara sempurna. Anak-anak mereka tidak melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Yang melihat adalah para orang tua. Oleh karena itu peran orang tua sangat penting untuk anak-anak mereka. Sangat penting bagi anak-anak. Sehingga anak-anak melalui kisah, melalui cerita, melalui firman yang dibagikan oleh para orang tua, anak-anak mengenal Allah. Anak-anak mengerti apa yang telah Allah lakukan. Anak-anak mendengar kisah-kisah yang Allah perbuat sepanjang kehidupan umat Israel atau bangsa Israel. Sehingga anak pun memiliki iman yang sama seperti bapaknya, seperti orang tuanya. Sehingga anak bisa menyembah Allah yang sama seperti yang dilakukan oleh para orang tuanya. Dengan penyembahan yang terbaik. Supaya anak-anak juga melayani Allah seperti para orang tua mereka melayani Allah. Supaya anak-anak juga melakukan kewajiban-kewajiban mereka sebagai umat Allah seperti yang dilakukan oleh orang tua atau bapak-bapak mereka. Mereka tidak menjadi pelit kepada Allah, tapi mereka menjadi semakin generous kepada Allah. Mereka punya keturunan-keturunan yang murah hati, yang mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan segenap akal budi mereka. Sehingga anak-anak sampai pada keturunan ketiga, keturunan keempat dan seterusnya, mereka adalah anak-anak yang mengenal Allah mereka secara pribadi. Seperti
Allah mereka mengenal Allah mereka. Allah mereka yang dilayani oleh para orang tua mereka akan mereka layani sebagaimana para orang tua mereka melayani Allah mereka. Sehingga dengan demikian peran orang tua, peran saudara dan saya sangat penting untuk anak-anak. Sehingga jangan sampai anak-anakmu, anak-anakku, anak-anak kita tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Anak-anak tidak menyembah Allah oleh karena orang tua lalai, orang tua abai. Anak-anak tidak melayani pekerjaan Tuhan karena orang tua lalai, orang tua abai. Tidak memperingatkan, tidak mengajarkan, tidak mendorong anak untuk beribadah, untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Saya berdoa, saudara, kita menjadi orang-orang yang semakin mengasihi Tuhan. Karena cinta kita kepada Tuhan bukan hanya pribadi, saudara, tapi kita para orang tua punya tanggung jawab untuk mengerjakan itu dan membagikan itu, mewariskan itu kepada anak-anak. Jangan hanya wariskan harta benda kepada anak-anak, tapi kita perlu mewariskan iman kita kepada anak-anak kita. Mewariskan warisan-warisan rohani kepada anak-anak kita. Sehingga mereka pun adalah orang-orang, anak-anak yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lihat Mazmur 45 ayat yang ke-16. Mazmur 45 ayat yang ke-16 berkata apa demikian, saudara. Ayat 17 kalau 17 atau 16 nih? 16 ya. Para bapa leluhurmu hendaknya diganti oleh anak-anakmu nanti. Engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh bumi. Saudara, generasi kita akan digantikan oleh anak-anak kita. Persoalannya, bagaimana keadaan anak-anak kita, generasi berikutnya yang akan menggantikan kita. Apakah mereka punya iman yang sama seperti yang hari ini kita hidupi? Apakah mereka mengasihi Allah yang sama sebagaimana yang kita hidupi hari ini? Karena kelak di antara mereka akan menjadi pembesar-pembesar di seluruh bumi. Tidak inginkah kita memiliki pembesar-pembesar di kemudian hari yang takut akan Tuhan, yang mencintai Tuhan, yang mengerti hati Tuhan? Kita butuh pembesar-pembesar yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita ingin kelak di kemudian hari muncul pembesar-pembesar dari keturunan kita, maka didiklah anak-anak kita yang akan menggantikan kita kelak, baik di perusahaan, baik di pelayanan, baik di gereja, di rumah, maupun di marketplace, atau di jabatan-jabatan tertentu. Mereka akan menjadi pengganti-pengganti kita. Seperti apakah kelak pengganti kita ini? Apakah mereka akan takut akan Tuhan? Mereka setia kepada Tuhan? Mereka menjadi penyembah-penyembah Tuhan ataukah tidak? Oleh karena itu para orang tua, saudara dan saya bertanggung jawab untuk memberikan warisan kepada anak-anak kita. Warisan apa? Bukan harta benda saja, bukan pendidikan saja, tetapi juga iman dan warisan rohani lainnya. Jadilah bapak-bapak yang baik, jangan bapak-bapak yang abai terhadap anak-anaknya. Coba kita lihat kitab Maleakhi, saudara. Maleakhi 4 ayat yang ke-6. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudara, kehancuran keluarga, kehancuran rumah tangga,
adalah masa depan suram bagi sebuah negara, bagi sebuah negeri, saudara. Keluarga, rumah tangga adalah sel terpenting dalam sebuah bangsa. Ketika sel terpenting ini rusak, sel terpenting ini hancur, maka masa depan semua bangsa desu, saudara. Masa depan suram. Masa depan suram. Tapi, saudara, kalau sel terkecil dalam sebuah gereja, yaitu rumah tangga dan keluarga, beres, maka Tuhan tidak akan datang memukul bumi. Keluarga adalah bagian terpenting dari sebuah bangsa, tapi keluarga juga adalah bagian terpenting dari sebuah gereja. Ketika bapak-bapak, para orang tua hatinya kembali kepada anak-anaknya, maka masa depan cerah dalam rumah tangga itu, dalam keluarga itu, dalam sebuah bangsa dan dalam sebuah gereja. Ketika hati anak-anak berbalik kepada orang tuanya, hati anak-anak bertobat, maka ada masa depan, saudara. Karena pemulihan keluarga demi keluarga akan membawa sebuah lawatan Tuhan dalam sebuah gereja, dalam sebuah bangsa. Tapi kacaunya rumah tangga, kacaunya keluarga demi keluarga akan mendatangkan hukuman Tuhan di bumi. Oleh karena itu penting, saudara, ayat 2 ini. Para orang tua memperhatikan anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak tidak pernah melihat pekerjaan Tuhan di masa lampau. Para orang tualah yang harus bersaksi kepada anak-anak mereka bagaimana Tuhan menyertai hidup mereka. Bagaimana Tuhan campur tangan dalam hidup mereka. Bagaimana Tuhan berkarya. Bagaimana Tuhan menyelamatkan hidup mereka. Supaya anak-anak memiliki iman yang sama dengan orang tuanya. Oleh karena itu sangat penting, saudara, untuk kita mengerti akan hal ini. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua, kita adalah orang yang penting bagi masa depan anak-anak. Bukan hanya masa depan pendidikan, masa depan pekerjaan mereka, tapi juga masa depan iman, masa depan kerohanian, masa depan warisan ilahi yang harus mereka terima, yang harus mereka miliki. Tanggung jawab letaknya pada orang tua, pada saudara dan saya. Oleh karena itu perhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita lihat ayat yang terakhir, Kolose 3 ayat yang ke-21. Kolose 3 ayat 21 mengatakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Saudara, anak-anak milenial, anak-anak Gen Z yang kita hadapi saat ini, bukanlah anak-anak yang seperti zaman kita kecil. Ketika saya kecil, saudara, orang tua cukup bicara dan kita akan mengerjakannya. Cukup kita menggunakan perintah dan anak-anak nurut. Anak-anak sekarang sulit, saudara. Tidak seperti zaman kita. Kita dipukul, dihajar, tidak masalah. Kita nurut saja. Tapi anak-anak sekarang ringkih menurut saya. Oleh karena itu, kita perlu mendampingi mereka dengan cara-cara yang lebih kreatif. Bukan dengan makian, bukan dengan umpatan, bukan dengan pukulan, bukan dengan ancaman, bukan dengan bentakan, saudara. Tetapi dengan pendampingan sebagai seorang bapa. Sama seperti Allah menggembalakan kita, maka kita perlu menggembalakan anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak ini tawar hatinya.
Kalau sampai anak-anak kita ini tawar hatinya, maka yang terjadi kemudian hari kita akan menemukan anak-anak yang apatis dan bahkan ateis dan bahkan agnostik. Dia tidak percaya adanya Allah. Dia tidak percaya Allah. Dia tidak mau melayani Allah. Dia tidak mau mengasihi Allah dalam hidupnya. Tawar hatinya. Oleh karena itu jangan buat anak-anak kita menjadi tawar hatinya. Anak-anak teens di gereja, anak-anak sekolah minggu di gereja kita. Yuk para orang tua, layani mereka, dampingi mereka. Sambut mereka, doakan mereka. Supaya mereka menjadi generasi yang kuat di kemudian hari. Kembali kepada ayat yang kedua. Dikatakan, kamu tahu sekarang, kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan melihat ajaran Tuhan Allahmu, kebesarannya, tangannya yang kuat dan lengannya yang teracung dan seterusnya. Siapa yang wajib menceritakan ini kepada anak-anak? Ya, orang tua, saudara dan saya. Mari bapak-bapak, jangan sampai anak-anak kita hatinya tawar dengan Tuhan, hatinya keras dengan Tuhan, dan tidak lagi memiliki keinginan apapun terhadap kerohanian. Kalau hatinya sudah membatu, wow, saudara, sulit untuk diubahkan. Sekalipun tidak menutup kemungkinan Tuhan sanggup melakukannya. Tapi sebelum hatinya mengeras, yuk bapak-bapak, kenalkan Tuhan kepada anak-anak. Ajari anak-anak, sampaikan testimoni tentang Allah dan tanda-tanda perbuatan yang dilakukannya, supaya mereka mengenal Allah yang kita sembah sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dan yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kita, yang telah menyelamatkan kita, yang telah mengangkat kita menjadi ahli waris kerajaan surga dan menyebut kita sebagai anak-anak Allah. Amin. Jangan sampai kita kehilangan generasi muda kita. Semakin baik keluarga, semakin baik gereja. Semakin baik keluarga, semakin baik masa depan bangsa. Kita akan punya bibit-bibit anak-anak muda yang berkualitas, yang siap untuk dipakai Tuhan sebagai generasi penerus, sebagai pembesar-pembesar, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pejabat-pejabat, sebagai orang-orang di marketplace yang menguasai dunianya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan aktivitas dan kesibukan kami sepanjang hari ini dalam tangan anugerah Tuhan. Persiapan HUT AOW yang semakin dekat, kiranya Tuhan beserta dengan kami, para peserta yang akan diundang, para finalis AOW Cup, dan juga untuk tamu-tamu yang akan diundang, kiranya boleh diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala puji, syukur, hormat, sanjungan, kemuliaan bagi Tuhan, supaya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Berkati ya Tuhan untuk sidang raya ini. Tuhan memberkati hingga sampai Kamis nanti. Tuhan beserta agar semua persidangan berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan aktivitas kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan anugerah Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya berdoa kita semua mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambut HUT AOW yang ke-11. Akan ada banyak tamu yang datang, jadi pastikan saudara tidak tertinggal atau kelewatan momentum yang sangat penting ini. Amin. Tema kita di HUT adalah share happiness, berbagi kebahagiaan. Dan apa yang akan kita bagikan di hari bahagia 11 tahun AOW berulang tahun. Saya berdoa kita bergembira bersama dengan
Tuhan dan kita berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Puji Tuhan. Selamat menikmati hari ini. You are blessed.